Ujar Nabi kepada Abu Hurairah, ada 3 perkara yang Nabi melarangku untuk meninggalkannya sebelum meninggal dunia. Alla anamu illa ala witrin, jangan guring kecuali berwitir. Wa an asuma min kulli syahrin salasata ayyam. Kedua, Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah, hendaklah berpuasa setiap bulan itu selama 3 hari. Wa alla adha'a salatad duha, janganlah kalian meninggalkan salat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman da'imain mutalazimain ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. فقال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه وحشرنا في زمرته في الدارين آمين. باب فضل صوم التطوع وصوم أيام البيض. Bab pada menyatakan keutamaan puasa-puasa sunat dan puasa 3 hari di dalam setiap bulan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu allamani Rasulullah sallallahu khisalin la ad'uhunna hatta amuta alla anamu illa ala witrin wa ana asuma min kulli syahrin salasata ayyam wa alla adha'a salatad duha. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pertama syukur kehadirat Allah di kesempatan kali ini bisa bertatap muka bersilaturahmi. Guna satu tujuan adalah menjunjung tinggi perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan sebab ini kita diberikan karunia husnul khatimah. Amin ya rabbil alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, haturkan ulun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan dengan doa yang diberikan kepada ayahanda, kepada abah kami pada hari Selasa kemarin meninggal dunia pada pukul 19 jam, pas ulun melihat itu pada pukul 4:19 setelah orang melaksanakan sholat asar. Ya, tidak disangka-sangka beliau hari Ahad itu saruan full, jadi saruan keliling. Hari Sabtunya menyembahyangkan orang meninggal di kampung itu. Jadi aktivitas kayak seperti biasanya. Hari Senin jam 11 lalu menyasak. Sekarang nih menyasak paru-paru, kaitannya dengan jantung atau paru-paru. Kalau dibawa ke rumah sakit pasti suspek COVID, Pak. Pasti itu. Karena kalau berhindar, Pak, pasti dinyatakan suspek, indikasi COVID. Nah, kami secara keluarga, andai kata bapak nih waktu itu dibawa, sudah pasrah aja. Artinya kalau divonis COVID ya sudah pasrah. Nah, cuma hari Senin itu beliau masih bertahan karena nyaman, dada itu nyaman, kayak orang menyamak. Kami kada tahu bahwa ternyata itu serangan jantung itu, karena meninggal waktu itu di malam harinya pas ulun cek muntung sini bebuih. Nah itu kan ciri-ciri jantung. Nah hari Senin beliau mengalami jam 11 itu menyasak. Jadi dibawa ke rumah sakit, oke, jarulun. Tapi yang lain menangati kada usah kalau pina apa-apa. Lalu minumlah air putih panas, ampih. Lama hari itu aman sampai malam Selasa ulun pengajian di komplek. Setelah ulun pengajian, ulun diteleponi, abah sudah mulai kena pulang, katanya menyasak pulang. Bulik ke rumah merawat sidin sampai jam 11 malam, disuruh bulik aja, kasihan benikam sorangan. Jar binirun biar dia malami abah.
Ujar abah malam binikam. Jadi adik ulun yang merawat. Jam 1 malam 1:55 sidin buang air kecil. Nah rupanya waktu buang air kecil itu kada kau lagi maharib Pak, dadanya sakit. Malam hari, subuh harinya mandi sidin seperti orang ingin sembahyang subuh kayak biasa. Lalu ulun datang setelah sembahyang subuh, ulun datang sambil sembahyang diuruti di belakang. Ulun muruti sidin mampu untuk sholat. Kemudian jam 7 Mbak Amanat tahun ulun mengeluarkan seluruh uang yang ada di dalam box. Itu semua uang masjid Jami Truk Dalam, karena sini bendahara. Semua pembukuan dipadahkan ke ulun. Ini nanti Haji Hani ambil. Ini duitnya, laporan pertanggungjawabannya, duitnya ini nanti sampaikan kalau abah hari ini kada ada lagi. Itu sudah diucap dengan jelas. Kalau pina abah bulik hari ini, jelas sekali. Kada ada begeteng-geteng membuang perangai, kada, itu dasar bucap sih nih. Kalau abah hari ini kada ada lagi, ini unjuk. Nah, dari pengurus masjid Jami lalu datang ke rumah mengantarkan makanan bubur dan roti pisang. Lalu sidin makan roti pisang itu 1,5, setengahnya lagi mama ulun yang makan. Ulun ini curiga musia covid karena ada hantamannya sesak napas. Tapi yang membuat kami tenang waktu itu adalah waktu sidin makan, ulun takuni adalah berasa nyaman ini Jawa ini. Nah, berarti kalau covid hilang rasa Pak. Pian memamah uyah aja kada kerasaan. Memamah uyah itu kada kerasaan. Tapi waktu sidin memakan roti pisang, sidin langsung mengatakan nyaman ke sidin. Nah, satu, ulun yakin bahwa abah ulun kada covid. Abah ulun kada covid tuh. 2, lalu ulun suapi makan bubur. Apa jar sidin jawabannya? Terlalu manis. Ini kemanisan ini sidin. Bubur. Datanglah mintuha ulun jam 8 membawa bubur juga, bubur bunda. Nah, lalu ketika hendak makan ini apa? Bubur bunda ini sidin namanya lambat makan bebanyu artinya banjir. Nah, lalu ulun makan ini juga aku makan nasi kuning di sidin. Bukarakan nasi kuning makan lahap Pak, separuh habis. Jam 8 sidin minta bawa keluar. Kau berjalan keluar, duduk di luar sambil berkesahan. Sidin berkesahan tentang riwayat penyakit sidin. Abah ini alhamdulillah 20 tahun begawi di Peliwut. Sebenarnya diberikan karunia oleh Allah, bahasa Banjarnya itu pala melun rangkai katanya aja. Abah ini bonus sebenarnya, kakawanan nang seangkatan begawi di Peliwut, tukang udak lem, matian beratan sudah. Abah aja nang kada mati lagi. Nah, pengaruhnya itu ke paru-paru, sakit jantung di sini, dada. Itu sin bocap itu. Jadi ulun pusuti. Karena setumat lagi Haji Hani datang. Sidin memikirkan yang dipikirkan sidin adalah duit masjid. Ulun harus menyerahkan secepatnya. Datang. Nah, sedangkan pengurus masjid yang pertama bercerita Haji Sidik kau aja tak tahu aja jar. Jadi ketua umum ini kada jadi datang karena menganggap Haji Sidik cagar sembuh. Jadi hati-hati juga lah, nang sembuh-sembuh atau nang pindah wagas tuh lah bisa juga mati lakas. Nah, jadi akhirnya ada jadi datang sini ulunai memegang duit nih. Sudah. Sampai pada akhirnya jam 9 berkesahan sampai sakit pinggang sih dia. Sakit pinggangku aja sih dia. Duduk. Lalu ulun nih mau ruti kuitan sampai teguring di gesiden. Nah, ulun lalu pakai hand sanitizer karena ulun ini curiga musia covid nih ulun kada kawa apa-apa. Lalu ulun hand sanitizer pakai Dettol. Waktu ulun pakai Dettol, ikan pakai minyak harum apa sih din? Nah, jadi ulun penciuman kuat nih. Berarti kada covid. Karena kalau covid itu penciuman hilang, semuaan hilang. Abah ulun tuh Pak ya Bu ya, batuk kereda, sakit kepala kereda, darah normal. Darah normal semuaan. Lalu jam 10 pagi sidin kekuatan menyasaknya itu kuat.
Akhirnya ulun bawa ke Suaka Insan. Tambah parah penyakitnya. Lalu dimasukkan obat tangan, ya, di rapid test langsung rapid test. Waktu di rapid test dipanggil loh, mau kira positif, sekalinya non reaktif ya, negatif, jarulun nah itu. Cuma ngarannya sekarang dalam peraturan kalau ada riwayat jantung dan riwayat paru itu dokter pasti menganggap suspek. Kenapa? Karena virus ini sekarang bermutasi. Virusnya bermutasi terus. Nah, sehingga waktu di ronsen Abah Ulun itu parunya ada cairan. Ada cairan di sebelah kanan yang diindikasi itu ada rusak bukan hanya sehari 2 hari, sudah lama. Lalu dibilang Abah Ulun ini perokok. Abah Ulun kada bisa berokok juga. Ini kada menyambat tentang perokok cagar mati kadalah. Sambatnya perokok kah? Ada aja loh. Atau perokok pasif bisa kayak itu juga Pak. Orang kada merokok tapi mencium asap rokok. Jadi jarulun kada tahu ulun kakawanan sini di mana. Cuma yang ketiga ditanyanya, bekerja di bagian mesin? Iya. Dulu pernah di Plywood. Nah, itu lalu diiyakan. Karena kada mungkin kan penyakit paru yang seperti ini rusak sehari 2 hari. Pasti lama. Cuma yang ulun hebatnya sidin kawa menahan bertahun-tahun, kada pernah berkisah dengan kami. Nah, setelah itu solusinya ada 2, isolasi dengan ICU. Nah, sekarang peraturan pemerintah kalau penyakit itu paru Pak hendak di ICU itu harus ICU isolasi. Kada boleh menggunakan ICU yang umum, harus menggunakan ICU yang ada isolasinya karena semua dicurigai suspek COVID. Paksa dirujuk ke ULIN dan ke Ansari Saleh. Dibawalah ulun bawa ke Ansari Saleh karena sudah menelponi manajemen yang di sana, di ulun teleponnya juga. Silahkan bawa ke sini Ustadz katanya. Nyaman juga jadi Ustadz, pengen nelpon jadi terima orang. Akhirnya dibawa sampai di sana, Abah Ulun hanya bertahan 2 jam. Jadi napas Sidin sudah mulai menurun sampai Sidin berucap hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah. Karena ulun menyebut waktu itu otak ulun nih ke Nabi Ibrahim hendak dipanggang di dalam api. Nabi Ibrahim itu ketika berucap di dalam api itu pakai hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Itu yang otak ulun ada di dalam kitab Al-Imam Asy'alabi. Ketika kita mendesak kesakitan seperti orang terbakar, baca itu hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Jadi diamanahi lawan Abah nih. Apa jawaban Sidin membuka mata? Kepanjangan Sidin. Barat. Lalu ulun jawab aja, pian berzikir hati, di hati aja, sakit dadaku jadi pulang. Sakit, bau isyarat nih. Lalu ulun kayak ini kan, zikir hati. Nah, itu yang ulun meyakini. Zikir itu ada lisan, ada hati, ada gerak. Bagaimana zikir hati itu? Dengan mengungkap hu saja sudah zikir. Hu. Jadi waktu saya meninggal tuh hu aja ucapannya. Kalau zikir gerak, apabila sudah sakaratul maut, kada kawa dipendiri lagi orang nih sudah penurunan kesadaran tinggi, tetapi masih kawa membuka mata, pian beri isyarat, talkinkan saja di telinga. Kalau Sidin mau menganggukkan matanya ketika ditalkinkan, itu sudah Allah. Itu talkin secara isyarat namanya. Maka ada zikir tulisan, ada zikir itu yang disebut dengan zikir hati, ada zikir gerak. Jadi jangan diremehkan kalau orang yang waktu meninggal dunia kada kau bepender lagi, tetap talkinkan, jangan putus asa. Kalau pangpian berucap kada kau jusin bepender, mana kawa dia ditalkinkan 1000 kada kau juga ucap. Karena talkin itu ada yang disebut talkin isyarat. Sidin menganukan kayak itu aja, itu Allah artinya. Tapi harus tahu ilmunya lebih awal sebelum kita mati. Nah, itu waktu itu ulun isyaratkan. Jam 16:19 ulun selesai membaca doa, membaca Yasin. Di samping baca Yasin, hujan turun, ulun menutup mata, berdoa meneteskan air mata, jar ulun, ya Rasulullah khusbiyadi adrikni, ya Rasulullah hari ini ulun minta pertolongan pian. Itu bertawasul Pak. Adrikni, jemput tangan ulun. Andai kata ayah ini terlalu berat untuk menjalani kehidupan, robah kehidupannya dengan yang lebih baik. Maksudnya jemput beliau.
andai kata kesembuhan lebih baik daripada beliau, sembuhkan beliau. Setelah ulun memusut mata, habis orangnya, habis meninggal. Kada kawal lagi ulun sudah ya. Dan ulun aja yang menghadapi waktu itu, karena adik ulun ambil bantal. Abah tuh kada kawal ke jadi bantal. Kakak ulun mengambil mama, jadi ulun aja yang menghadapi lawan bini ulun. Nah, sudah itulah kenangan terakhir. Cuma dengan jelasnya beliau menyampaikan pesan itu bahwa tidak ada begeteng tuh bang, aku hendak bulik di sini. Mungkin zaman fitnah sekarang sudah banyak. Jadi ulun menyampaikan cerita ini bahwa pertama, pian hati-hati juga kalau ada riwayat penyakit jantung dan paru, karena ini sekarang yang berbahaya di rumah sakit. Kasihan kita dan keluarganya. Kedua, melihat keadaan itu, ulun menyatakan bahwa abah ulun bersyukur kepada Allah karena abah ulun menutup dengan husnul khatimah. Alhamdulillah. Ulun belum tentu kayak sini kau husnul khatimah. Dan ulun terima kasih sekali dengan bubuhan pian telah mendoakan abah ulun. Mudah-mudahan sini dapat rahmat. Insyaallah kita mengikuti dengan husnul khatimah juga. Amin. Ini nah ulun di kamera nih ya. Jamaah nih ada streamingnya. Disumbang untuk lumayan, alhamdulillah luar biasa, 9.300.000 rupiah. Mudah-mudahan bertambah lagi rezeki pian yang menyumbang. Insyaallah kita tahlilkan siapa yang dihadiahkan, dan mudah-mudahan kada terhenti dengan di sini saja sumbangannya. Nah Ustadz nih ya, maksud ulun mudah-mudahan panjang rezekinya bulah insyaallah. Kita kembali ke pengajian. Sudah itu pengantarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada sahabat Sidin Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kan sahabat yang paling dekat dengan Nabi ketika hendak wafat itu. Ujar Nabi kepada Abu Hurairah, ada 3 perkara yang Nabi melarangku untuk meninggalkannya sebelum meninggal dunia. Ada 3 perkara yang Nabi menyuruh Abu Hurairah untuk memelihara sebelum meninggal dunia. Pertama, alla anamu illa ala witrin. Jangan guring kecuali berwitir, sekalipun 1 rakaat. Jangan tidur kecuali menutup dengan witir. Itu pesan Nabi kepada Abu Hurairah sampai pian meninggal dunia. Ini menurut syarah daripada hadis ini, syarat daripada menjaga husnul khatimah itu diantaranya, alla anamu illa ala witrin. Janganlah engkau tidur kecuali dengan melakukan salat witir. Solusinya kayak apa Pak? Ini dulu pernah dijelaskan oleh almarhum Guru Rasad di Martapura. Waktu Guru Rasad itu memberikan nasihat macam hadis ini, Jasidin, amunnya hendak guringan itu arahakan ke kiblat, begeteng dengan kiblat. Paham maksudnya Pak? Ini kiblat ranjang tuh misalnya kayak itulah, amunnya bergeser sedikit aja ke kiblat. Kenapa? Kalau koler mengambil sejadah sembahyang di higa ranjang, pas di ranjang tuh duduk sembahyang witir boleh aja kalau berduduk, maksudnya sembahyang sunat. Maka orang yang demikian itu tetap menjaga witirnya, karena sembahyang sunat boleh tidak berdiri. Ini kalau koler, mudah-mudahan kada koler. Tuh jasidin. Wa an asuma min kulli syahrin salasata ayyam. Kedua, Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah, hendaklah berpuasa setiap bulan itu selama 3 hari, 13, 14, 15. Hari ini tanggal 22 Muharram. Iya Pak? Oke, soalnya Abu Hurairah meninggal 20 Muharram. Nah. Kemudian ujar Nabi, wa alla adha'a salatad duha. Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah, janganlah kalian meninggalkan salat duha. Ada 3 pesanan Nabi kepada Abu Hurairah: berwitir sebelum tidur, berpuasa setiap bulan di 3 hari, kemudian tidak meninggalkan salat duha. Ini diceritakan oleh beliau. Wa an Amr bin Qais anil Hasan bin Sabah an Hindiyah qala
Ataitul Madinah fa idza Abu Jar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu faqultu la anzuranna ala ayyi halin huwal yaum. Seorang sahabat bernama Syakik Al-Uqaili. Syakik namanya. Dia datang ke Madinah lalu tiba-tiba bertemu dengan Abu Zar Al-Ghifari, semoga Allah meridai mereka. Faqultu, ujar Akik Al-Uqaili berkata kepada Abu Zar, la anzuranna ala ayyi halin huwal yaum. Faqultu lahu, asaimun anta? La anzuranna ala ayyi halin huwal yaum. Faqultu lahu, asaimun anta? Qala na'am, fa huwa yantaziruna al-idzin 'ala Umar bin Khattab. Kata Syakik Al-Uqaili, Abu Zar, aku hendak melihat Umar bin Khattab, maksudnya hendak berjumpa. Lalu dikatakan faqultu lahu as-saimun anta? Kemudian dikatakan kepada Abu Zar, "Kamu puasa kada?" Qala na'am. Kata Abu Zar, "Ya, aku puasa hari ini." Fahum yantaziruna al-idzin ala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Falamma dakhalu ataina bi qisa'in fa aqala Abu Dzar fa harrakat bi yadi adhkuruhu fa qala inni lam ansa ma qultu laka akhbartuka anni sha'imun fa inni asumu min kulli syahrin salasata ayyam fa ana abadun sha'imun. Lalu setelah Abu Dzar berkata, "Aku puasa, apakah kamu berpuasa?" kepada Abu Dzar. Abu Dzar menjawab, "Ya, aku berpuasa." Kemudian ingin bertemu Umarlah mereka, sedang menunggu Umar keluar. Falamma dakhalu, lalu diizinkan masuk ke rumah Umar. Ya, rumah Umar berarti Umar pada masa itu dalam kondisi menjadi pemimpin. Manakala masuk ke rumah Umar, disurungi satu apa ngarannya ceper tuh Pak, nampan kah? Ya, satu nampan makanan. Lalu mereka makan. Fa'akala Abu Zar faharrakat biyadi azkurahu. Abu Zar ini hendak memakan. Melihat nampan ada, lalu hendak mengajak makanan. Hendak makan Pak, hendak makan memang. Disuruhnya makanan lalu hendak makan. Faqala inni lam ansa ma qultu laka. Kata Syakik Al-Uqaili, "Maka ikam puasa. Kenapa ikam makan?" Akhbartuka anni shaimun fa inni asumu min kulli syahrin. Aku hendak menarikakan makanan gasan ikam aja, bukan aku hendak makan. Jadi makanan yang ini hendak aku tarikakan gasan ikam, silahkan ikam makan. Aku tetap berpuasa, kata Abu Zar, karena aku dipesani Nabi jangan sampai tidak berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Nah, itu saja. Artinya Sidin hanya memberikan gambaran bahwa Nabi seringkali berpesan seperti itu. Wa an Mujahid an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, daripada Amr bin As semoga Allah meridainya. Faqala kuntu rajulan mujtahidan fajawwazani abi imra'atan. Amr bin As ini punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As Pak bisi anak. Jadi Amr bin As ini mengawinkan anak Sidin ini dengan seorang perempuan. Ujar Abdullah bin Amr bin As, kuntu rajulan mujtahidan. Aku ini adalah seorang laki-laki yang bersungguh-sungguh, gigih, cangkal bercari. Maksudnya berusaha tuh bagus. Fajawazani abi imra'atan. Abah ulun, kata Abdullah bin Amr bin As, Amr bin As abahnya berarti. Ngaran anaknya Abdullah, ngaran bapaknya Amr bin As. Nah, Amr bin As ini mengawinkan Sidin. Abdullah nih dikawinkan. Setelah dikawinkan, ujar Abdullah, aku nih laki-laki nang cangkal bercari. Nah, berijtihad sungguh-sungguh. Setelah itu, pada kala yauman manzili falam yarani. Tiba-tiba Amr bin As, abah masuk ke rumahku tanpa sepelihatanku. Kada melihat, Sidin masuk aja. Sidin mengira abah ini mengira aku ini ada di rumah, sehingga Sidin kada memperhatikan aku. Faqala lil mar'ah, lalu mintuha berarti inilah palah lawan bebinan tadi mintuhanya karena
Lalu kata Amr bin As kepada istri anaknya nih, kepada menantu, kaifa tajidina ba'lika. Kaifa tajidina ba'lika. Ba'liki. Kayak apa laki kamu? Ini menakuni ini bukan karena menakuni perkasa kah, kada. Baguslah lakimu lawan ikam. Jadi min Tuhan saking sayangnya lawan minantu ditakuni kayak apa kelakuan anakku. Oh, ini hebatnya nih. Beliau ingin mengetahui bagaimana sikap anaknya, apakah baik, berbuat baik kepada istrinya atau tidak. Lalu ditanya, kaifa tajidina ba'laki, bagaimana engkau temui, bagaimana engkau rasakan suamimu sekarang ini? Faqultu ni'mar rajuli, kata si perempuan, kata minantu ini tadi. Ini kadang-kadang di kitab nang ini lah. Ni'mar rajuli. Abdullah bin Amr bin As tidak lagi salah ku pilih. Ini laki-laki yang paling bagus. Wa huwa rajulun la yanamu wa la yuftir. Anak pian ini malam kadang guring sembahyang tarus, siang puasa tarus. Nah, ujar nang begini nih, ujar minantu deh. Anak pian mantap, ibadahnya luar biasa. Malam semalaman sembahyang, siang puasa. Fawaqa'a fiyya abi. Faqala, jadi Amr bin As, mana laki kamu? Perempuan ini mengira dengan ucapan itu bisa menyenangkan hati ayah, hati mintuha. Amr bin As langsung menyangkal, mana si Abdullahnya? Faqala Amr bin As, lalu ujar Amr bin As, jawastuka imra'atan minal muslimin fa'attalatha. Nak, ikam sudah sudah nikahkan lawan perempuan yang baik nih, nak. Kenapa ikam sia-siakan? Berarti kalau sembahyang semalaman karena digatuknya bini itu. Paham maksudnya, Pak? Kalau Abdullah bin Amr seharian berpuasa, berarti bini itu termasuk kada diongkosinya untuk makan pada masa itu. Jadi arah daripada pemikiran Amr bin As pada masa itu, anaknya menyia-nyiakan perempuan ini dengan ucapan jawastuka imra'atan, kau kunikahkan dengan seorang perempuan yang baik, fa'attalatha, tapi kau sia-siakan keberadaannya. Falam ubali bima qala li abi mimma ajidu min quwwati wal ijtihad ila an balagha dzalika Rasulullah. Aku bercerita kepada ayah bahwa aku ini sebenarnya sanggup aja sembahyang malam kada beguringan dan sanggup di siang harinya untuk begawi. Lalu sampailah cerita itu kepada Rasulullah, diceritakan oleh ayahku pada Ani faqala li. Lalu dipanggillah Abdullah bin Amr ini, Abdullah bin Amr ke rumah Rasulullah. Ujar Nabi, aku mendengar kisah dari abahmu. Kenapa kamu kada menjapai binimu sembahyang aja terus? Nah, Pak, paham maksudnya tuh, Pak? Orang mengira dengan duduk di sejadah, berdiri di sejadah itu dapat pahala dan menjadi ibadah. Minta maaf, berhubungan suami istri itu bisa jadi pahala juga. Nah, ulang-ulangi sekali lagi. Bercumbu rayu dengan pasangan kita bisa jadi pahala juga. Tapi nang halal pang cumbuannya. Amunya bini orang lain lagi kisahnya. Nah, itu. Maka lalu Nabi berkata kepada Abdullah bin Amr, lakinni anamu wa usalli wa asumu. Abdullah, Nabi ini guring kayak biasa, sembahyang kayak orang, berpuasa wa asumu waftur. Terkadang hari ini berpuasa, terkadang berbuka, maksudnya kada puasa. Wasalli wa nam wa sum min kulli syahrin salasata ayyam. Kalau kau ingin berpuasa terus-terusan, maka puasalah 3 hari dalam setiap bulan. Cukup dalam 3 bulan, dalam sebulan ini kamu puasa 3 kali, 3 hari saja. Maka itu mencukupkanmu untuk mendapatkan pahala dalam 1 bulan itu. 3 hari dalam setiap bulan, Mbak, itu sama dengan menutupi pahala puasa dalam sebulan. 13, 14, 15. Tapi kalau bulan Ramadan jangan puasanya 13, 14, 15 saja lah. Ini salah paham pulang kan anak. Faqultu ya Rasulullah, ana aqwa min dzalika. Rasul, ulun lebih kuat, ulun kuat aja berpuasa. Ujar Nabi, qala sum yauman wa abtir yauman. Kalau ikam hendak menambah jua, puasalah sehari dan berbukalah sehari. Maksudnya puasa
Wa huwa shaumud Daud alaihi salam. Puasa Nabi Daud alaihi salam yaitu bahalat hari dengan berpuasa dan berpuasa dan berbuka. Wa qala li fi kam taqra'ul Qur'an? Taqultu fi yawmaini wa lailah. Lalu Nabi berkata kepada Abdullah bin Umar, berapa banyak kau membaca Quran? Faqultu, lalu aku menjawab, kata Abdullah bin Umar, dalam 2 hari khatam 30 juz. Mantap. 2 hari khatam. Nah, berarti 15 juz sehari. Faqala iqra'hu fi khamsati asrata ayat yauman. Ujar Nabi, baca Quran itu ulah di kira-kira 15 hari khatam. Jadi Nabi mengukur Pak psikologi orang itu dengan la ifrata wala tafrid, itu bahasa fikihnya. Beragama itu tidak juga terlalu berlebihan, tidak juga terlalu kurang. Jadi ada masanya mutawasit, tengah-tengah. Nah, kategori seperti Abdullah bin Umar ini kategori orang yang overdosis. Kenapa overdosis? Ibadah tinggi lalu melupakan kewajibannya terhadap sesama. Dia melupakan istrinya, dia melupakan orang tuanya, akhirnya lalu dinasihati Nabi seperti ini. Nah, bukan berarti dilarang untuk menghatamkan Quran sehari semalaman. Tapi kalau meninggalkan banyak keadaan dengan mengorbankan banyak kewajiban dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka menjadi mudarat, hukumnya makruh jadinya. Sama pian berpuasa tiap hari. Bini pian lalu rangut-rangut sidin kada kawa berpuasa, sedangkan pian berpuasa mungkinlah bini ini hendak makan siang kada nyaman non laki, lalu akhirnya ditatakan oleh Rasul dengan bahasa seperti itu. Waqra fi sab'in summa qala likulli amalin syarratun wa likulli syarratun fatratun faman kanat fatratuhu ila sanatain faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halaka. Faqala Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma li'an akuna qabiltu rukhsata Rasulillah ahabbu ilayya min ayyakuna li mithla ahli wa mali wa ana al-yawma syekhun qad kabartu wa da'aftu wa akrahu an atruka ma amarani bihi Rasulullah. Kata Abdullah bin Umar, hari ini aku mendapatkan nasihat oleh Nabi dengan sebaik-baik nasihat. Andai kata aku tetap mengerjakan sebagaimana aku kerjakan dengan kekuatanku pada masa muda, pas aku tua, aku pada merasa letihnya ternyata berpuasa setiap hari. Maka dengan nasihat yang diberikan Nabi pada masa itu, menjadikan puasa yang sampai sekarang tidak pernah aku tinggalkan, yang istiqomah aku berpuasa di dalamnya adalah puasa 3 hari dalam setiap bulan. Ini hadis cerita Abdullah bin Amr bin As. Nah, ulun kira sampai di sini pada dulu apa yang bisa disampaikan. Berapa menit? Isa jam berapa? 3 menit. Ulun minta kita bertahlil balas sebentar. Oke. Jadi sebelum kita tutup pengajian, mudah-mudahan kita lanjutkan minggu depan insyaallah, panjang umur bertemu lagi pengajian di malam Jumat ini dengan insyaallah dipeliharakan Allah dengan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi ala hadhihi niyyah wa man wa bi salafus salih al-fatihah.